Alhamdulillah. Antara banyak antara satu doang. Dah, lanjut. Udah nyala. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah ibni Abdul Maka itu takut. Maka itu dimulai tanggal 1 ya, berarti sudah 22 hari 21 hari, dan hari ini 22 hari ya. Tanggal yang kita pakai itu ada tanggal Syamsiah dari Januari sampai Desember. Kemudian ada tanggal Qamariyah itu dari mulai Muharram ya, sampai Zulhijjah. Nah, kemarin kita sudah, kemudian dengan bintang ini mereka bisa melihat indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, keindahan di malam hari. Kalau kita bicara bintang ya, maka itu sepertinya ya secara ilmiah bulan adalah salah satu yang mengelilingi tata surya kita ya. Kalau kita lihat di atas itu ya, biasanya terlihat ketika malam hari berbentuk mungkin bulat gitu ya. Kalau kita lihat kemudian warnanya putih ya, walaupun ya Allah alam ya bagaimana nyatanya, sebab matahari saja biru. Nah, begitupun bulan ya. Adapun bulan, cahaya bulan itu adalah nur. Nur ini maknanya cahaya gitu ya. Ada lagi dia, ya dia itu cahaya. Jadi ada perbedaan. Ada kabelnya gini ya. Yang sebenarnya mendinari ya, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ya, bahwasanya cahayanya itu adalah cahaya yang memantul ya, dengan minyak yang ajaib gitu ya, minyak yang punya banyak keutamaan, yaitu minyak zaitun ya. Dan itu bisa menyinari bahwasanya bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mampu memberikan petunjuk bahkan kepada orang yang dicintainya gitu ya. Tetapi ya, sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk ya, kepada siapa yang beliau kehendaki, yang Allah, anggota-anggota keluarganya yang dekat seperti paman-pamannya ya, Abu Lahab, Abu Jahal ya, kemudian bahkan Abu Thalib ya, tidak sampai memeluk Islam gitu ya. Bahkan Abu Thalib itu adalah seseorang yang cukup mengerti sebetulnya tentang ajaran Islam Muhammad SAW. Peringatan ya, memberikan kabar gembira ya, khususnya untuk hari ini gitu ya. Yang terpenting ya, peringatan dan kabar gembira yang paling terpenting hanyalah ya melalui al-mubasyirat ya, atau ar-ru'yah as-shadiqah gitu ya. Kalau kita lihat mereka yang tidak mendapatkan petunjuk ya, dalam artian tidak dihampiri kepada mereka Rasul atau Nabi, maka akan diampuni gitu ya. Itu 600 tahun ya, karena jaraknya itu lama gitu ya. Apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana ya dengan umat-umat setelahnya, dengan umat Nabi Muhammad SAW ke depannya gitu ya, pasti akan memberatkan kita gitu ya. Maka Rasulullah SAW menjawab ya, dalam tanda kutip beliau seperti menjawab, tenang saja, saksikanlah ya Allah, saksikanlah telah kusampaikan ya, tidak ada lagi kamar kedamaian setelahku ya, setelah ini kecuali al-mubasyirat ya. Berarti itu adalah hal yang penting begitu ya. Mubasyirat atau ar-ru'yah as-shadiqah ini tidak mengganti
Al-Quran atau karena faktor psikologis gitu ya. Kalau benar dari Allah, ya mudah-mudahan itu semua bisa menjadi petunjuk ya bagi kita selamat, khususnya di akhir zaman gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis nyatakan bahwasanya menjelang kiamat. Wah, kapan ini kiamat? Gitu ya. Menjelang kiamat benar dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahkan dalam mimpinya sendiri Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya. Kurang lebih mimpinya itu qasim ya, mimpi ini adalah dari Allah gitu ya. Bahkan kalaupun setan ya, jin dan manusia berkumpul ya tidak akan bisa, sebab setelah itu barulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala turun ya, hadir. Nah berarti kalau turun kemarin kemana gitu ya. Wah, jangan-jangan ya Allah Subhanahu wa taala memang tidak mau menolong kita gitu ya. Karena kita sendiri yang tidak mau ya, sebab kita masih melakukan perilaku akan muncul ya, sehingga pada akhirnya akan terciptalah negara Pakistan gitu ya, yang dibebaskan dari segala bentuk kesyirikan dan akan menjadi negara yang maju ya, bahkan di tengah-tengah ya perang dunia ketiga ya, atau dalam hadis itu kedamaian ya, atau perdamaian bersama Imam Al-Mahdi. Dan setelah itu ada kehancuran besar-besaran lagi, bukan karena perang agama tetapi karena umat muslim sendiri yang terpecah ya, antara pengikut Imam Al-Mahdi dan pengikut Al-Masih Ad-Dajjal ya, yaitu umat ini ya, umat Nabi Muhammad SAW ini diakhiri dengan penutupan yang baik gitu ya, insya Allah ya. Setelah itu tidak ada lagi ya fitnah-fitnah besar gitu ya. Bahkan dalam hadis dinyatakan bahwasanya ketika masa kedamaian bersama Nabi Isa alaihissalam yang hidupnya agak di pojok-pojokan gitu ya, karena tidak lagi ya bersosialisasi dengan umat muslim ya, dengan Nabi Isa tidak, mereka agak pojok gitu ya. Mereka hidup bersama iblis laknatullah alaih, dan merekalah yang akan nanti ditimpa kiamat, yang waktu kiamat ini tidak tahu kapan gitu ya. Itu menantang Nabi Muhammad SAW gitu ya, untuk membelah bulan ya, sebab mereka ragu dengan kemu'jizatannya, dengan kenabiannya ya. Maka terjadilah peristiwa pembelahan bulan gitu ya. Ada riwayat yang menyatakan Nabi SAW berdoa kemudian terbelah. Ada pula riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad akan terjadi di menjelang hari kiamat ya. Allah mungkin bulan terbelah atau bukan bulan fisik ya yang terbelah, tapi bulan-bulan kita gitu ya, dari mulai Muharram sampai Zulhijjah yang mulai dilupakan oleh umat muslim gitu ya, atau keduanya gitu ya. Bulannya memang terbelah gitu ya, dan bulan kita pun terbelah-belah gitu ya. Kita sendiri dalam mubasyirat Muhammad Qasim bahwasanya semua akan satu ya, dalam artian bulan Ramadan akan satu ya, lebaran akan satu, bahkan hal-hal yang lain ya yang bersangkutan dengan syariah seperti mata uang itu akan satu ya. KTP ya dalam tanda kutip. Mengapa ada perumpamaan ya, atau ada contoh bulan gitu ya. Dalam ayat-ayat yang lain maupun literatur riwayat-riwayat yang lain, hari kiamat itu memang kaitannya dengan kejadian alam ya. Ada gunung-gunung berterbangan ya, manusia berterbangan, air laut menguap gitu ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengingat mati ya, sebab semua